إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada hari ini bertepatan Jumat 22 Syawal 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan nikmat-Nya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tak pernah bosan-bosan memberikan karunia kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan kasih sayang-Nya kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya dan cintanya kepada hamba-hambanya, sehingga pada detik hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat umur panjang. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan wal afiat, kekuatan serta kesempatan, sehingga dengannya kita bisa hadir di tempat yang penuh mubarakah ini dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menegakkan kewajiban kita selaku hamba-hambanya, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Semoga kehadiran kita di tempat ini senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak saya pribadi dan seluruh jamaah agar senantiasa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita sudah melewati bulan Ramadan sekitar 22 hari. Namun begitu banyak hikmah dan keutamaan yang Allah harapkan kepada kita selaku hambanya untuk senantiasa kita amalkan, untuk senantiasa kita
tegakkan setelah keluar dari bulan Ramadan. Maka salah satu amalan yang Allah perintahkan dalam bulan Ramadan adalah as-siyam, yakni berpuasa. Kewajiban puasa jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Tentu tidak diwajibkan secara kewajiban yang Allah berikan itu adalah ada tujuan yang Allah inginkan kepada hamba-hambanya. Ada tujuan yang Allah inginkan kepada kita, yang mana kita sudah paham bahwasanya di akhir ayat yang berkaitan dengan kewajiban puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita pahami jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, apa sesungguhnya takwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa dibalik takwa yang Allah inginkan kepada hamba-hambanya, yang dengannya tujuan dari puasa tersebut adalah bagaimana supaya hamba-hamba saya, kata Allah, ujungnya adalah bertakwa kepadaku. Maka perlu kita pahami makna dari takwa itu sendiri dan bagaimana sifat-sifat orang yang memiliki ketakwaan tersebut. Kita sudah paham bahwa at-taqwa itu adalah menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pula Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melakukan sebuah amalan kebaikan, kita tidak menegakkan sebuah amalan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kecuali ada perintahnya, ada landasannya, ada dalilnya dari Allah, dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Demikian juga kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin, kita paham bahwa ini adalah larangannya dari Allah dan Rasulnya. Itulah sesungguhnya takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sifat orang-orang yang bertakwa tersebut? Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sifat takwa yang Allah inginkan kepada hamba-hambanya adalah berdasarkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua dan seterusnya. Kita sudah hafal ayatnya. Mungkin sebagian besar di antara kita sudah hafal, namun pertanyaannya, sudah kita mengamalkan sesuai apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala? Maka karena itu, mari kita perhatikan, mari kita pahami ayat demi ayat yang Allah inginkan kepada hamba-hambanya, supaya kita memahami kandungannya, sehingga kita paham betul dan tentunya diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ciri takwa yang Allah jelaskan dalam firman-Nya adalah yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa memiliki ciri atau sifat alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Apa yang dimaksud yang gaib? Yang gaib adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan pandangan mata kepala kita. Maka kalau kita berbicara tentang perkara gaib, tentu tidak lepas dari keimanan kepada rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rukun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah al-imanu billah. Rukun iman yang pertama adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa tentu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun wujudnya Allah tidak kelihatan, sekalipun Allah tidak kelihatan, tidak nampak di depan mata kita, namun sebagai orang yang bertakwa, mereka beriman, mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada hamba-hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kasih sayang kepada hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Wallahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati, apa yang ada di dalam dada manusia. Mungkin kita sendiri tidak tahu apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Mungkin kita sendiri tidak tahu apa sesungguhnya, bagaimana bentuk dalam hati kita, isi dada kita. Tapi Allah lebih tahu, Allah lebih paham tentang isi dada kita, tentang isi hati kita. Karena itu, sebagai orang yang bertakwa harus yakin dan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jangankan yang kita akan lakukan, yang kita niatkan saja, baru kita berencana, Allah sudah tahu. Sebelum kita mengeluarkan rencana itu, Allah sudah ketahui apa yang akan kita rencanakan. Begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka orang bertakwa sudah yakin bahwasanya betul Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada saya. Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada hambanya, mengetahui yang akan kita lakukan, yang telah kita lakukan, dan yang akan kita lakukan. Allah tahu persis bahkan apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan di beberapa waktu ke depan. Allah sudah tahu bahwa hamba saya ini akan melakukan sesuatu di kemudian hari. Makanya inilah yang perlu kita tahu, inilah yang perlu kita pahami, bahwa takwa sesungguhnya adalah pertama memiliki ciri bahwa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang tidak kelihatan, apa yang tidak nampak. Yang kedua adalah yakin kepada atau beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa taala itu tidak kelihatan, tidak kita lihat secara fisik, secara nyata, tapi selaku orang yang bertakwa, memiliki prinsip, memiliki perilaku, memiliki sifat yang keyakinannya sangat hebat, keimanannya sangat kuat kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang beriman yakin bahwasanya ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengiringinya, senantiasa mengikutinya, senantiasa mencatat kebaikan dan keburukan yang akan dilakukan. Ada di sisi kanannya dan ada di sisi kirinya yang siap mencatat apa yang diperbuat oleh hamba tersebut. Karena itu, selaku orang bertakwa senantiasa menjaga dirinya, senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan jelek, dari perbuatan-perbuatan dosa, karena yakin bahwa ada dua malaikat yang senantiasa mengikutinya, senantiasa mengiringinya, senantiasa mendampinginya di sisi kanan dan di sisi kiri, yang siap mencatat kebaikan dan keburukannya. Ketika hamba akan berbuat kebaikan, maka malaikat yang ada di sisi kanan akan mencatat kebaikan tersebut. Baru berniat sudah mencatat kebaikan yang akan dilakukan oleh hamba tersebut. Ketika dilakukan betul, maka dicatat pula kebaikan tersebut, sehingga berlipat kebaikan yang akan dicatat malaikat. Namun sebaliknya, malaikat yang ada di sisi kiri akan mencatat tatkala hamba tersebut betul-betul melakukan keburukan atau perbuatan dosa.
Kalau dia berencana, belum dicatat keburukannya atau dosanya. Tapi kalau dia sudah betul-betul dia lakukan dosa tersebut, perbuatan maksiat tersebut, baru malaikat yang berada di sisi kiri mencatatnya. Berbeda dengan di sisi kanan. Baru kita niatkan, sudah dicatat suatu kebaikan, dikerjakan, dicatat lagi kebaikannya. Berarti berlipat kebaikan yang didapatkan hamba tersebut ketika dia betul-betul melakukan kebaikan atau amal saleh tersebut. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Dan selanjutnya mengimani kepada Rasul-Rasul Allah. Tidak kelihatan Nabi kita, tidak nampak di depan mata kita, tapi selaku orang bertakwa, yakin dan harus beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku uswatun hasanah, selaku utusan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peringatan kepada kita, yang memberikan kabar gembira kepada kita. Inna arsalnaka rasulan mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para nabi Allah Subhanahu wa taala tidaklah diutus illa kecuali membawa basyiran wa nadhira, membawa kabar gembira sekaligus membawa peringatan kepada hamba-hambanya, kepada umatnya yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin dan seyakin-yakinnya bahwasanya para nabi Allah Subhanahu wa taala diutus tidak lain dan tidak bukan kecuali memberikan peringatan, memberikan kabar gembira kepada orang beriman dan sekaligus memberi peringatan kepada umatnya yang menyalahi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya semua hal-hal yang gaib termasuk mengimani kepada hari akhir. Juga sebagai orang bertakwa harus yakin kepada hari kemudian nanti, di mana tidak kelihatan hari pembalasan tersebut, tidak kelihatan surga dan neraka. Tapi selaku orang bertakwa harus yakin bahwasanya itu benar adanya, yang Allah sudah siapkan, yang Allah sudah peruntukkan bagi hamba-hambanya tatkala sudah diwafatkan di dunia dan kembali ke negeri akhirat kelak. Disitulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang tiada tandingannya. Di sanalah keadilan yang seadil-adilnya. Di sanalah kita akan melihat mana hamba-hamba yang betul-betul jujur ketika dihidup di dunia, mengamalkan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Maka di sanalah akan nampak selaku hamba yang mendapatkan sebuah kemenangan, sebuah kabar gembira, mendapatkan sebuah kenikmatan yang tiada tandingannya disebabkan oleh amal-amal kebaikannya di dunia. Begitu sebaliknya bagi hamba-hamba yang kehidupannya di dunia dihitari dengan berbagai maksiat dan dosa, maka di sanalah akan nampak sejelas-jelasnya perbuatannya dan akan diperlihatkan dengan berbagai siksaan dan azab yang sangat pedih disebabkan karena amalannya, disebabkan karena perbuatannya selama di dunia tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau senantiasa melakukan maksiat dan pelanggaran sampai kematian ajal datang menjemputnya. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari golongan-golongan yang seperti ini, golongan yang di mana di negeri akhirat mendapatkan celaan yang sangat hina, siksaan yang sangat pedih disebabkan karena amalannya sendiri, bukan karena Allah benci kepadanya, bukan karena Allah tidak suka kepadanya, tapi karena kelakuannya sendiri, tapi karena perbuatannya sendiri di dunia, sehingga Allah memperlihatkan keadilannya bahwa inilah hasil apa yang kau perbuat di dunia selama engkau hidup di dunia. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Dan masih banyak perkara gaib yang seharusnya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya amalan yang kita
pernah lakukan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sebagai hamba-hambanya yang betul-betul bertakwa kepadanya. Ciri yang kedua jamaah Jumat selaku orang bertakwa adalah wa yuqimus shalah, yakni menegakkan ibadah salat. Kita sudah ketahui, sudah paham betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menjadikan kita di bumi ini bukan sekedar hidup tiada tujuan, hidup tiada arti, hidup tanpa ada target yang Allah inginkan kepada kita. Tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Maka beribadah di sini adalah menegakkan semua apa yang Allah inginkan, menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kewajiban salat berjamaah, khususnya bagi laki-laki. Jadi kupalaki rika tengaseng saribatan toto aku punang mintonja nasari gicengger karena Allah Subhanahu wa taala. Nasari kesehatan karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ringankan langkah kaki kita menuju ke masjid. Kita ringankan langkah kaki kita kalau memang kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kaum laki-laki yang sudah balik. Karena itu menjadi kewajiban bagi kita untuk menegakkan ibadah salat 5 waktu di masjid, terkecuali kalau sakit, garringki, ya reka memang ada usul tidak bisa ke masjid, hujan deras, guntur dan seterusnya yang memang memberatkan kita ke masjid, bisa sholat di rumah. Tapi kalau tidak ada halangan, kita sehat, maka mari kita mudahkan, ringankan kaki kita menuju ke masjid. Apalagi saat ini, tanpa melangkahkan kaki kita, kita bisa berada di dalam masjid. Hanya duduk-duduk di atas motor, duduk-duduk di atas mobil, insya Allah bisa sampai di masjid. Tapi karena kalau iman kita lemah, kalau meskipun kendaraan berjejer berapa depan rumah kita, tapi kalau di sini penggeraknya tidak ada artinya kendaraan kita. Karena di sinilah penggerak utama, di sinilah kekuatan yang utama. Kalau hati kita betul senantiasa terpaut dalam masjid, senantiasa ingin berjamaah di masjid, maka apapun keadaan kita, meskipun sakit, tapi kalau masih keimanan masih kokoh, masih hebat untuk berjamaah di masjid, sekalipun merangkak ke masjid, tetap datang ke masjid. Tapi kalau di sini lemah, maka segala sesuatunya pasti sulit kita lakukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selaku umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita mencontoh nabi kita. Nabi kita sekalipun terpapar, sekalipun sakit, tetap menginginkan datang ke masjid, tetap datang berjamaah di masjid sampai sama sekali tidak bisa bergerak, sama sekali tidak bisa jalan. Oleh karenanya, mari kita jujur mengimani Rasulullah SAW, meyakini Nabi kita selaku panutan kepada kita, karena Nabi kita menginginkan agar kita selaku umatnya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, di mana di negeri akhirat, di padang mahsyar tidak ada lagi syafaat, pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kita, kalau kita mengharapkan pertolongan Allah dan pertolongan Nabi-Nya, mari kita mengikuti jejak-jejak mereka. Mari kita mengikuti langkah-langkah mereka. Mari kita mengikuti apa yang menjadi perintah dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita insya-Allah ta'ala mendapatkan pertolongan darinya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah ta'ala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau saya uraikan sampai selesai sifat takwa, sepertinya waktu tidak mencukupi. Oleh karenanya, cukup 2 poin ini, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah taala. Semoga di lain-lain kesempatan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, sehingga kita bisa melanjutkan apa yang Allah perintahkan kepada kita, yang sekaligus menjadi tujuan dari amalan kebaikan kita, amalan ibadah kita, salah satunya puasa, yakni ujungnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya tambahkan satu lagi sifat dari orang-orang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu sifatnya orang bertakwa adalah senantiasa menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri yang ketiga orang bertakwa adalah selain meyakini kepada yang gaib, kemudian menegakkan ibadah salat, kemudian yang ketiga adalah senantiasa gemar bersedekah. Cirinya orang bertakwa adalah gemar bersedekah. Sedekah menyempatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di bulan Ramadan, bukan di waktu-waktu tertentu, tapi menyempatkan hartanya fi syarra'i wad dharra, dalam kelapangan maupun dalam keadaan sempit. Itulah ciri sesungguhnya orang bertakwa. Tidak mengenal apakah dia lapang atau dia sempit, punya duit atau tidak punya duit. Senantiasa keinginannya, niatnya senantiasa bersedekah, tidak pernah putus. Itulah ciri utama orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selaku hamba-hambanya yang betul-betul memiliki sifat takwa dan senantiasa mencerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni tidak pernah lepas salat 5 waktunya, kemudian yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua hal-hal yang gaib dengan mengamalkan arkanul iman, rukun iman, kemudian senantiasa gemar, senang, suka memberi, bersedekah baik kepada keluarganya, tetangganya dan orang lain. Mereka tidak memandang siapapun, yang jelas dia suka dan senang memberikan sesuatu kepada saudaranya. Dan itulah ciri orang bertakwa. Dan hikmah orang yang bersedekah, senang bersedekah, salah satunya adalah umurnya akan dipanjangkan. Kalau kita menginginkan usia kita panjang, maka memiliki sifat dermawan ini, senang bersedekah. Kalau kita mau menginginkan rezeki kita lancar, rezeki kita banyak, maka jangan pelit memberikan sesuatu kepada saudara kita. Semoga bermanfaat. Mari kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang betul-betul memiliki sifat takwa. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'at. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.